akan dibawakan oleh Parcasters kita. Silahkan. Terima kasih Donaviska. Tapi kalau kata orang-orang Microboy, jalan-jalan sama si Madun, pulangnya beli bakwan. Katanya Jurdun, kok udah gugur duluan? Iya. Hari ini Salsky bersama Microboy akan menemani kalian di 6 match Grup B. Kualifikasi untuk menuju ke Grand Final atau justru ada yang langsung menuju ke Survival Stage. Kalau melihat dari bagaimana tim-tim ini berada di babak grup, di Grup B, gimana Boy? Lu ngelihat ada 1-2 yang mungkin lu fokuskan kah? Jelas tim Indonesia. Karena gue juga sebenarnya masih agak kurang ngenalin lagi ya player-player yang seperti kayak dari GSTR Turki, terus Wall juga dari North America, terus Geek, terus RGC, kayak masih baru-baru gitu. Jadi gue kalau ngelihat sih potensi tim Indonesia di sini cukup tinggi ya daripada grup A kemarin yang notabene nih isinya nih monster-monster yang juara-juara gitu. Dan gue juga melihat kayaknya dibanding masuk ke babak survival akan lebih aman kalau lolos ke Grand Final langsung dari sini. Tapi kita melihat terlebih dahulu nampaknya fight terjadi. Dengan begitu cepat Okta, boom, terlibat sebuah fight di awal-awal Elberil mengetahui di mana posisi dari lawan berada. MP5K digunakan dan berhasil untuk mendapat satu pemain. Pulang langsung, trend to kill. Dua pemain mereka berhasil diamankan walaupun Okta sedang knockdown namun revive. Cepat terjadi di area tersebut. Kita geser ke area yang lain. Rondo memang menciptakan banyaknya fight di awal-awal, bahkan Reject juga harus fight di sana. Ekspor Reject, ini bukan Reject yang dari Jepang, ini Reject yang dari Afrika Selatan. Dan kita menuju ke Wolf asal Amerika, akan mencoba melakukan fight menuju ke GK dari Saudi Arabia. Tembakan kembali akan coba diberikan oleh salah satu pemain. Batonic tumbang, namun kita juga geser menuju ke pemain Wolf yang lainnya. Nampaknya akan datang. Ada Beryl di tangannya, ada juga Uzi di tangannya. Namun granat bisa membuat Batonic tidak selamat. Dan menariknya Wolf, walaupun mereka datang dari Amerika Serikat, dari North America, tapi pemain-pemain inti mereka, empat-empatnya adalah pemain yang datang dari Ukraina. Waduh, jadi apa nih kita bisa bilang nih? Lagi magang ya sepertinya ya, tapi kalau kita lihat di sini dari Wall, langsung ter-take down. Tapi dibalas oleh temannya. Gila, backupnya mirip banget sama Microboy, San. Itulah, itu justru di situ. Kalau Microboy ada di PMGO ini, masih begitu nggak Boy, backup lu Boy? Ya, paling agak diteriak-teriakin. Boy, jangan ke situ Boy, bantu. Biasa, kayak gitu biasa. Iya. Zuxi biasanya gitu ya? Iya, tuh kembar lah pokoknya. Tapi sayangnya juga sahabat lu, Ryzen nggak kelihatan ada di video tadi Boy, waktu player entrance ya? Iya, tadi kita nggak ngelihat Ryzen di introduction juga. Mungkin dia sedang menjalankan sesuatu misi yang lain ya kan. Kita pastinya juga support Ryzen, mungkin dia memberikan kontribusi juga karena pengalamannya yang bisa dibilang nggak kaleng-kaleng ya. Cadangan 2 kali. Pengalaman cadangan 2 kali. Iya, jadi kan maksudnya yang kedua ini dia lebih bagus ngasih masukannya. Sebagai gitu. cadangannya. Iya, gitu. Mungkin yang kedua ini lebih anget bangku cadangannya. Iya. Yang pertama anget-anget. Iya. Yang sekarang anget banget gitu. Iya. Tapi geser ke tempat lain, nah Bigetron sekarang juga memainkan Axel, pemain yang sebenarnya sih jujur, Bang, beberapa momen agak sedikit hilang duluan kalau melihat line up dari Bigetron di awal-awal match. Namun kita geser ke arah yang lainnya, ternyata GK cepat untuk dipulangkan. X4 Reject juga terpantau sedang mencoba untuk bisa menguasai Nerok Factory. Namun di Nerok Factory ini memang banyak sekali tim yang akan turun memperebutkan area tersebut. Menariknya Neok, saat kita turun di tempat itu ada tower recall langsung, makanya banyak orang yang rebutan, Boy. Iya, karena enak banget ya kalau misalnya turun di sini apalagi high loot. Jadi bener-bener lu dapat dua-duanya gitu buat main. Ya, kita juga mengingatkan kepada kalian bahwa memang pendaftaran PMNC sudah dibuka. Langsung kalian daftar di in-game, bisa langsung melakukan pendaftaran di sana. Atau kalian cek-cek saja postingan dari PUBG Mobile Esport. Kenapa kalian perlu untuk daftar PMNC? Gua dititipin tadi sama pemain Boom, katanya kalau daftar PMNC nanti bakal ngelawan i4. Jangan lawan gue dulu ya, saat lawan Ivor dulu deh. Padahal Ivor masih ada di Boom loh. Iya. Belum di Farewell, tapi katanya udah mau ikut PMNC. Emang kurang ajar orang Boom nih. Tapi kalau kita lihat di sini Bigetron, Ryzax bersama Axel di sini kayaknya nggak lengkap ya, karena mungkin ada strategi khusus karena ada Rondo recall. Tapi Ryzax dengan shotgunnya, dapat satu. Klasik Ryzax nggak sih, San? Klasik Ryzax, namun Axel juga klasik Axel.
knockdown duluan dibanding pemain-pemain Bigetron yang lainnya. Keluar kembali Rezak saat ini. Harus segera menggendong posisi dari Bigetron di keadaan 2 melawan 1. Loops yang akan dihajar. Tim asal Brazil yang akan coba dilempar sebuah granat. Apakah berhasil granat tersebut untuk membuat para pemain-pemain Loops menari samba di sana. Namun belum berhasil ternyata. Upaya granat dari Rezak perlu untuk berdiam diri terlebih dahulu. Mendengarkan step dengan seksama. Di manakah posisi pasti dari pemain-pemain Loops. Dan sudah bersiap Rezak dengan shotgun S12K. Shotgun EA akan coba ditunjukkan kembali mungkin. Rezak turun dan mengejar. Satu lagi knockdown didapatkan oleh Rezak. Sisa 1, 1v1 Rezak melawan pemain Loops yang lain. Tapi dengan tenang, lemparan bomnya juga masih belum connect. Kali ini Diego yang coba untuk membalas perlemparan bom yang udah dikokang 4 detik, 3 detik. Duar! Sepertinya nggak ada peperangan yang bakal cukup deket, San. Sudah ketahuan, Rezak bersiap dengan shotgun S12K-nya. Kembalikah mungkin EA akan coba ditunjukkan. Nampaknya perlu dilakukan reload dan tembakan. Terjadi kembali Rezak! 2 kali Rezak menjadi pahlawan untuk Bigetron. Kelas banget Rezak, ketenangannya 1v3. Ini harusnya bisa ngangkatin mental anak-anak yang lain ya. Bang Otot di sini, Bang Otot nggak lari. Cuaca gerimis dibikin. Salah lagi pantun gua. Cuaca gerimis bikin Udin Petot. Lawan bikin nangis sama Bang Otot. Itu dia. Bang Otot 2 kali kita melihat dengan shotgun. Bahkan tadi waktu perlu reload dia cepat untuk mengambil keputusan. Untuk melakukan tembakan dengan AUG-nya. Tapi kita geser lagi ke arah yang lainnya. T2K yang nampaknya akan berhadapan dengan salah satu tim. R8 ada di depan dari T2K. Tembakan diberikan kembali. Fearless berhasil mengamankan satu pemain yang memang sudah terbakar. Tidak selamat pemain tersebut. Dan healing perlu dilakukan dengan begitu cepat karena memang sudah berada di ujung tanduk nyawa dari pemain T2K. Kalau kita lihat di sini akhirnya pemenang dari Neox ini dari T2K ya, Fearless sendiri 3 kill juga sama seperti Rezak tadi. Harusnya bisa dapat lootingan banyak dan bisa ngebagi ke teman-temannya, San. Karena kalau misalnya di Neox ini kan lootingannya banyak, kotannya gede. Jadi enak lah buat teman-temannya juga kalau mau nge-regroup lagi gitu, San. Masih akan melanjutkan ke beberapa tim yang sedang berhadapan. Kita geser ke area yang lain. Wolf yang kelihatan ingin berjuang di kesempatan keduanya setelah recall tadi dilakukan oleh pemain-pemain mereka. 2 elim didapatkan di awal-awal. Rondo minimalnya 10 elim harus diambil oleh setiap tim. Karena 10 elim di Rondo tuh kayaknya banyak tim yang bisa kayak gitu ya. Iya. Apalagi kalau kita lihat kemarin Pandum di match awal dia ngebuka chicken dengan elims hampir 20, kalau nggak salah 19 itu udah kata Agus, congrats to Pandum. Jadi kayak ada kalau tim di sini yang bakal chicken kill 2 digit lebih dari 15 sih mungkin juga bisa aja congrats ya. Dan kayaknya karena ini super sprint, setiap tim yang mendapatkan WCD akan langsung punya kesempatan untuk dapat di slot lolos menuju ke Grand Final karena kan diambil 6. Iya. Match ada 6. Iya. Ya berarti kan pas tuh ya, setiap yang WCD 6 tuh. Iya. Udah langsung jadi satu WCD sama dengan tiket menuju ke Grand Final langsung. Bener banget, tapi kalau kita lihat dari eliminasi fit di situ Boom Yami sudah mendapatkan 1. Dari tadi belum kelihatan, tapi dari minimap kita lihat sepertinya Yami mencoba untuk melakukan pressing seorang diri. Di backup tapi dibalas oleh pemain Ulf di sini. 2 orang ter-take down dari pemain Boom. Sayang sekali, tapi harusnya masih dari call untuk membalas peperangan yang udah dilakukan terhadap tim Ulf ini, San. Bahkan kalau dilihat dari posisinya, Ulf masih akan berlama-lama di area ini. Mereka akan coba melakukan revive terlebih dahulu menuju ke satu pemain. Sehingga Boom jika memang ingin datang lagi untuk kesempatan yang kedua ke area gubuk dari Ulf, ke area rumah dari Ulf, mereka masih punya kesempatan bertahan di sana dengan satu smoke. Lemparan utility mungkin bisa dilakukan oleh pemain-pemain Boom karena kita tahu bagaimana kecakapan lemparan utility kualitas, lemparan utility dari para punggawa-punggawa Boom yang lolos dari PMIO kemarin. Kita geser ke arah yang lain. TT Project menghadapi satu pemain tapi terlalu banyak yang datang sehingga Wolf tetap menjadi pemenangnya. Berharap bisa mengkadali pemain-pemain Wolf yang tidak mengetahui angle pemain TT Project. Namun kita geser kembali Okta. Dapat pemain Ulf dibalaskan oleh Okta. Beruntung Okta. Healing dulu nggak Cita? Healing dulu nggak Cita? Healing. Nggak nge-end, nggak healing. Akhirnya knock juga. Maksud dari Okta, pengen banget nge-confirm eliminasi dari Ulf karena dia juga udah kejepit banget. Dari kanan kirinya udah ada, tapi sayang banget sisa 1 tetes lagi. Coba mungkin kalau punya utility dilempar juga udah pasti confirm eliminasi tadi sebenarnya. Cuman
Ya udah, nice try buat Okta, masih ada recall yang dilakukan oleh pemain Boom, jadi masih bisa ngatur ulang lagi lootingannya, strategi, karena masih pace kedua nih, zona nih bener-bener masih panjang San buat Rondo. Tadi kenapa lu bilang mending end dulu dibanding healing dulu? Karena udah pasti mati. Oh, jadi Dia kan emang dari awal mau initiate perang. Jadi biar dapat poin, ya udah dapetin 1 kill tapi dia mati di recall, jadi lebih worth it gitu. dibanding healing nanti malah nggak bisa juga ya, kejepit tadi yang lu bilang ya. Itulah dia Iya. pandangan yang berbeda dari orang yang emang udah pernah jurdun sama yang belum pernah turnamen. Itu emang di situ bedanya. Iya. Kalau gua mikirnya tadi healing dulu bisa ini kayaknya mah. Ternyata nggak bisa di posisi Nggak seperti bisa. itu. Kita geser ke area yang lain, Bigetron. Yang sepeninggal Microboy belum kunjung berprestasi kembali dan mungkin saja di PMGO ini jawabannya mungkin nggak Boy? Mungkin, karena kalau Oke. kita lihat dari event-event turnamen dari Bigetron sendiri, resultnya bagus semua San, ya Iya. kan? Masuk top 3, konsisten dengan 4 pemain ini, nggak nyoba-nyoba yang lain. Jadi harusnya puzzle mereka akhirnya bakal lebih klop lagi. Ngingat kayak Axel perform, Reza perform, udah sih kayak Federalnya sudah yang kita tahu konsisten, Reizi juga udah mulai waras nih, nggak sering keculik nih. Jadi harapan buat BTR ini tinggi banget. Ya, kalau lu kan terakhir ngomong ini juga ada doa-doa buruk dari gua nih. Kalau lu udah mulai mengikhlaskan BTR boleh juara lagi kayaknya bisa, Boy. Emang dari lu aja, Boy, ikhlas apa enggak ini? Bisa, Karena kan lu yang bisa. terzolimi di sini sebenarnya. Nggak apa-apa, bisa. Gue ikut seneng lah kalau iya. tim Indonesia juara lagi. Walaupun kalau bisa sih sebenarnya juara 2 aja deh. Nanti akan kita lihat ya, walaupun memang kita mengharapkan tetap saja Bigetron kalau bisa lolos menuju ke Grand Final, jadi juara di tanah sendiri, karena kan belum pernah, Boy. Juaranya di Indonesia, kalau juara selalu di luar mulu. Nggak tahu kenapa ya, dari zaman lu padahal itu. Iya, iya. Nggak tahu, mungkin padahal harusnya kalau main di Indonesia dapat advantage lebih nggak itulah. sih, ya kan? Kalau kita main di lingkungan sendiri, dari ibaratnya lu makan, waktunya juga nggak ada jet lag dan lain-lain, kayak kebiasaannya juga masih sama. Cuman nggak ada yang tahu karena PUBG Mobile semuanya bisa terjadi seperti Alpha 7 kemarin yang digadang-gadangkan pun juga akhirnya pulang. Tapi kalau kita lihat di PES ketiga bener-bener pasif banget, nggak kayak grup kemarin yang bener-bener dikit-dikit perang. Ini malah fokus ke rotasi dan lebih mainin late game San. Ya, kebanyakan tim-tim di sini memilih untuk melakukan sebuah rotasi terlebih dahulu, mengandalkan makro permainan terlebih dahulu dibanding mikro untuk melakukan fight demi fight. Walaupun kalau kita lihat memang dari tadi ada tembak-tembakan, tapi tembak-tembakannya itu berbeda dengan grup yang kemarin. Kemarin fightnya tuh selesai langsung, sekali fight selesai. Kalau ini fight yang berlama-lama dengan adanya jarak di antara fightnya, dan kita melihat akhirnya ada close combat yang terjadi di speed kanan dan kiri. Namun duel belum selesai di sana, akhirnya tumbang juga. Satu pemain dari VCS harus tumbang, namun di tempat yang berbeda ada yang datang kembali. Membabi buta Narvalo. Mantap pemain Nigma Galaxy yang memang sudah punya kekuatan yang begitu luar biasa, pengalaman di global juga tidak kaleng-kaleng dimiliki oleh pemain yang satu ini. Narvalo 3 eliminasi, dapetin belakang dari pemain yang udah nabrak, nggak kelihatan kayaknya karena mungkin terlalu chaos peperangan yang terjadi. Dari T2K juga di sini akhirnya terdesak, tersisa 1 orang di belakang vehicle yang sudah di forting meledak, tapi dari Reject juga memantaunya. Kayaknya sih T2K akan menyusul ke peringkat 14 sih. Tinggal nunggu waktu nih. Belum Nah, San, itu dia. belum San. Masih ternyata punya momentum untuk bisa mendapatkan satu pemain tersebut, dan biar akhirnya pulang juga satu player yang dari tadi memang sudah diincar habis oleh para pemain-pemain dari VCS. Sudah hilang pemain tersebut. Kita geser menuju ke X-Force Reject dari South Africa, Afrika Selatan, yang juga punya kesempatan kembali tampil di panggung global, karena kemarin kita juga pernah melihat ada tim dari Afrika Selatan yaitu STH sebelum mereka pindah ke region Arab. Di PMGC kan ada juga tuh pemain-pemain Afrika Selatan. Cuma sekarang sih ganti timnya, X-Force Reject dengan isi pemain yang sebenarnya hampir mirip. Kembali melihat dari drone view Boom. Dari tadi kayaknya banyak banget ya aksi-aksi yang dilakukan oleh Boom, tapi yang jadi penasaran gue, poinnya justru baru 1 sejauh ini. Karena kalau kita lihat sebenarnya dari flat pad-nya kita masih 50-50 ya, kayak pada nabrak di mana. Karena kan Rondo banyak banget tuh orang yang punya strategi masing-masing, kayak drop di tempat yang rame atau enggak nabrak recallan, atau enggak mungkin emang enggak main cari kill tapi lebih langsung ke placement. Karena
match 6 match dalam sehari ini bener-bener perlu persiapan yang matang sih, San. Kalau dilihat dari hari kemarin waktu Pandu mendapatkan winner chicken dinner, justru dia tuh yang paling beda, dia main alter kan luar jauh banget, yang lain nabrak tengah, Pandumnya tuh jauh di area luar, justru malah itu yang menjadi kesempatan Pandum untuk setelah yang di dalam zona perangnya selesai, pemainnya tinggal dikit, mereka masuk. Nah, kayaknya cara-cara kayak gitu juga bisa digunakan di hari ini, walaupun kalau dilihat kayaknya lobbynya beda ya, Boy. Beda banget. Kalau kita lihat di minimap yang bisa kita lihat di sini udah banyak banget juga sebenarnya tim yang masuk ke dalam zona, tapi belum ada percobaan untuk peperangan untuk para tim yang dari luar zona ini masuk ke dalam zona. Tapi di sisi lain Reizi terknockdown oleh pemain dari GSTR, tim dari Turki. Ini juga salah satu tim yang wajib diwaspadai, San. Turki ini region yang lagi naik-naiknya, yang lagi kuat-kuatnya. Udah yang kayak dibilang sama Mastery, Junior, dan Dona kayak udah nggak bisa diraguin lagi lah. Ini bakat-bakat baru dari tim Turki itu ngeri-ngeri juga, San. Ya apalagi jangan lupakan PMGC nanti kan ada di Turki ya, sehingga mereka kayaknya memang ingin memastikan bahwa saat PMGC berlangsung di sana, para pemain-pemainnya siap untuk menghajar lobby PMGC, para pemain-pemainnya siap untuk berkompetisi dengan baik di panggung global. Dimulai dari kita melihat saat ini, geser ke area yang lain, sedang kita saksikan ada pemain-pemain dari GameStar yang juga berasal dari Turki. Dan GameStar coba untuk mengeksekusi para pemain dari Bigetron, namun Scarface sudah ditumbangkan, berhasil diamankan oleh RRQ di posisi lain. Kalau kita lihat di sini Lapar cukup low dari luar zona mencoba untuk masuk, tapi ada satu pemain UF yang menyadarinya akan terjadi close combat dengan S12K-nya Lapar, tapi malah di sisi lain RRQ keculik 2 orang. Bahkan pulang di posisi ke-14 dengan hanya 2 eliminasi. Perang di luar zona mungkin karena mengharapkan recallan sih. Kayak di Kompons itu ada satu recallan yang mungkin bisa dimanfaatkan juga. Makanya mungkin mereka commit fight ke arah sana, San. Dan kalau kita ingat RRQ waktu di PMPL serta PMGOC ya, kan sering banget kita ngeliat mereka di zona lagi, di blue zone lagi. Permainan blue zone ini masih terbawa sampai mereka menuju ke PMGO, kayaknya itu udah jadi patternnya RRQ, sudah jadi pola permainan dari RRQ. Tapi di percobaan pertama mereka di hari ini tidak mulus. Match pertama bagi RRQ, kita harapkan nanti Irangel, biasanya RRQ justru lebih kuat kalau Irangel ya. Kita lihat nanti Irangelnya akan seperti apa. Kita geser kembali ke Bang Otot Rezak yang sedang on fire, 600 damage sudah dia berikan kepada lawan-lawan yang ada, dan kembali Bang Otot ingin mencobanya kembali. Kalau dari posisi Bigetron di sini harus mendapatkan zona yang prima, karena dari pemain Bigetron di sini sebenarnya terlalu terlalu open bisa dibilang juga, tapi juga sebenarnya masih dapat zona. Sedangkan di Rondo ini kita lihat malah terknockdown seperti dari pemain UF. Kita pindah sebentar karena ada percobaan tembakan dari pemain Food. Frozen X seperti akan melakukan inisiasi push kah? Karena 2 orang udah terknockdown, San, dari pemain Ulsan. Ini akan menjadi Turki melawan Turki, ada derby Turki yang kita saksikan saat ini. Ulf berhadapan dengan para pemain-pemain Food. Ya, sebelumnya kita mengenal dengan nama Footballis. Waktu Big Robe masih aktif menjadi pemain dari Bigetron, juga sempat melawan Footballis waktu itu di PMGC yang pertama. Namun berganti sekarang namanya cuma Foot doang. Geser ke area dari Soulless yang coba untuk melakukan proning terlebih dahulu. Mengejutkan saat mereka di PMGC 2025 bisa mendapatkan peringkat yang kedua. Namun saat ini kesempatannya tidak banyak dimiliki oleh para pemain-pemain ULF karena cukup terpisah, dan justru terpantau Foot muter jauh mereka menghindari fight ini. Nggak jadi fight, Boy. Karena zona juga nggak di arah mereka, karena mereka juga mau posisi yang lebih center zona lagi, mungkin karena posisinya nggak ideal, dipantau dari berbagai arah. Kalau kita lihat di sini pemain Footballis juga udah mulai ngeflank satu orang dari seorang Kane, spray ke arah tim TT ya itu ya? Ya, Double T. TT Project yang sedang dihajar tadi, namun Z-Wolf kita lihat dari tim Foot melakukan proning terlebih dahulu. Z-Wolf ingin coba untuk mendapatkan kemenangan demi kemenangan, dan semua pemain Foot ini sebenarnya adalah mantan pemain dari Nextruya yang diboyong semua menuju ke Foot. Jadi kayak akuisisi full squad dari Nextruya. Makanya mereka udah saling kenal satu sama lain, permainan juga tidak jauh berbeda. Dan Nextruya kalau kita ngomongin PMGC kan sering banget tuh kita dengar nama Nextruya. Nextruya konsisten seperti Bigetron ya yang selalu kita lihat.
konsisten juga di turnamen global. Kita lihat apakah di PMGO kali ini juga bisa memberikan hasil yang maksimal. Seperti tim Loops yang sedang berperang melawan tim GSTR. Satu orang ter-take down, Lau berhasil melakukan confirm elimination. Tapi kalau kita lihat dari tim Bigetron mencoba untuk melakukan third party. 3 orang mulai menabrak Axel, Federales, Reizi, Reizak, semua datang. 2 orang ter-take down. Sisa Rafinya di belakang compound dari tim Loop. 1 orang lagi akankah dipulangkan, dan itu dia Bigetron mendapatkan 5 eliminasi, bahkan 6 eliminasi total, San. 6 eliminasi total untuk Bigetron yang baru saja disaksikan permainan dengan begitu mulus oleh legenda mereka. Melihat bagaimana Bigetron bermain baik, pasti bangga juga dong, Boy. Bangga. Iya. PD-nya tuh suka gua. Oke, kalau kayak gitu yang backup berarti oke. Oke, langsung nabrak langsung itu. Iya. Komit itu, nggak nanggung-nanggung gitu. Iya, karena seringkali kan ada nge-split yang terlalu jauh, kayak nggak connect para pemain-pemainnya. Namun di fight barusan Bigetron melakukannya dengan begitu mulus, membuktikan bagaimana kualitas dari rosternya tidak kaleng-kaleng dan juga persiapan dari Coach Ken yang semakin terlihat matang dari segi explain di dalam lapangannya. Saat kita melihat, kita geser ke area yang lain, zona sudah terpantau. Nampaknya memang area perkotaan ini akan sangat padat. Sudah ada setidaknya 5 tim di area dalam perkotaan. Nah, terpantau inilah zona yang ada di match kita pertama. Boom, akhirnya mendapatkan 1 buah compound di pinggiran zonanya di Pulau Hungs, di kota Hungsan. Ini enak banget sebenarnya buat Boom. Cuman dengan 3 pemain kita harus waspada juga, karena di sini tim PMGO juga firepower-nya kuat-kuat. Boom sih sebenarnya tinggal nunggu aja kayak tim Nigma dan R8 itu masuk ke dalam zona, tapi untuk itu kita perlu berpindah dulu karena dari tim Double T atau TT Project di sini akan berperang melawan tim Footballis. 1 orang ter-take down. Akan terjadi sebuah puskah dengan mobilisasinya sepertinya sudah bonceng, langsung maju. 3 orang langsung ditembakkan saja 1 peluru dari seorang Evis. Dari Zerik yang mendapatkannya. 4 eliminasi untuk tim TT Project, San. Masih menuju ke stage yang ke-6, berarti sudah tidak ada recall lagi yang bisa dilakukan oleh tim-tim yang ada di sini. Karena mentok di stage ke-4 saja, geser ke area yang lain. VCS harus tumbang, Federales mendapatkannya lagi. Bigetron nyayur cukup banyak di match pembuka. Elim bisa ditambahkan kembali oleh para pemain-pemain dari tim Bigetron. Namun tidak hanya Bigetron, nampaknya X-Force Reject juga ingin berpesta menuju ke Wolf. Tapi Wolf juga fight menuju ke Ulf. Nampaknya ada segitiga di area jalan raya yang sedang kita saksikan saat ini. Ulf hilang 2 pemain mereka, menyisakan 1 yang terakhir. Dan TT Project ada di area seberang yang juga tidak terlalu menguntungkan karena mereka perlu gerak sedikit ke area posisi dari pemain Ulf yang terakhir. Tapi dari seorang Evis malah ter-take down oleh tim R8. Bener, segitiga di sini perangannya. Tapi dari seorang TT akhirnya bisa masuk ke dalam pinggiran zona. Kalau kita lihat di sini sebenarnya di grup B ini nggak terlalu yang fight-nya tuh intens banget, tapi mereka tuh malah sering perang jarak jauh, nggak close combat. Jadi harusnya dari tim Bigetron di sini juga bisa adaptasi lebih cepat lah, mengingat dia tadi dapetin zona dan di ujung sendirian. Kalau kita lihat dari pemain TT Project juga sedang memantau dari pemain Wolves, tersisa 1 orang dari seorang NCS3. Lemparan bom dilemparkan oleh Efek di sini. Apakah 1 buah bomnya bisa melumpuhkan dari tim tersebut? Itu dia, San. Masih ada upaya lagi yang ingin diberikan setelah Wolf berhasil dipulangkan. TT Project memang punya pemain yang begitu berpengalaman, walaupun memang secara nama baru, tapi isinya ini yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka berhasil memulangkan 2 tim terdekatnya, Wolf dan juga Ulf. Sekarang adalah challenge selanjutnya bagi tim TT Project untuk datang ke area dalam dari zona. Posisi mereka memang sudah zona, tapi terlalu terbuka juga tidak baik karena yang menghajar terlalu banyak ini. Kalau dari grup ini sih bener-bener perangnya nggak yang langsung di third party, ditabrak, close combat, mainnya tuh tarik ulur, zona. Kalau kita di perkotaan ini ada 4 tim dari Reject, R8, Nigma, dan Boom yang padahal di dalam satu komplek yang sama, tapi mereka nggak ada inisiasi fight yang bener-bener serius gitu untuk
nge-clearin satu sama lain, San. Justru fight-nya banyak fight-fight mikir ya di sini ya, Iya. yang membuat IGL kayaknya agak kerja keras di saat mereka harus menghadapi rotasi, menghadapi sebuah fight, karena lebih tersetup fight-nya, bukan yang adu otot, tapi juga adu otak yang terjadi di grup B. Seperti yang sedang coba ditawarkan oleh para pemain-pemain dari R8. Mereka melakukan setup, sebuah lemparan utility diberikan untuk bisa menghadang laju dari R8. Namun Amori, bocah ajaib dari Saudi Arabia maksud saya, yang kemarin sempat mencuri perhatian kita bersama di PMGC saat grup stage. Sayangnya memang di Grand Final tidak terlalu berbicara banyak seorang Amori. Dan geser lagi ke posisi ini, Rauf juga ingin memberikan sebuah tekanan. R8 masuk ke perangkap sih kayaknya ya Boy ya. Karena sebelah kanan si X-Force-nya nggak ngapa-ngapain, justru yang ngehajar adalah Nigma Galaxy. Akhirnya malah diuntungkan sama Nigma Galaxy. Dia dari tadi diem doang di samping Boom, di samping R8, tapi giliran R8 yang ngeras reject, dia baru join the fight. Dan kalau dari zona sendiri sebenarnya memang tim dari reject ini tuh bener-bener salah satu kompon yang masih utuh di dalam zona. Kalau kita lihat di sini tim TT Project juga akan mencoba untuk menabrak dari sisi backline dari tim R8. Effect masih menahan di sini. Salah satu pemain senior juga, tapi kalau kita berpindah ke arah Zerix juga akan melakukan close combat sepertinya, tapi masih menahan, menunggu teman-temannya, seperti menunggu backupnya. Ini sih sayang banget, San. Kenapa nggak ada yang backup dari tim TT di sini? Padahal sayang banget, harus ditembak dari arah lain. Nigma jadi pelakor. Ya, pinter Nigma untuk memainkan posisi ini. Mungkin nanti juga akan dibahas oleh para analis apakah ini kepintaran dari para pemain Nigma yang lain, Poyudu, atau justru instruksi dari IGL mereka yang bisa membuat Nigma punya timing untuk menjadi terparti dan begitu baik sekali permainannya. Geser lagi kita ke arah Satan, pemain yang sebelumnya sempat membela Power, tapi sekarang ditarik menuju ke Nigma Galaxy. Geser juga ke X-Force Reject. X-Force justru mencuri perhatian kita ya, karena kita melihat ini tim yang datang dari Afrika Selatan, dari region Afrika, tidak punya banyak pengalaman, tapi justru match pertama elim-elimnya oke, lalu juga permainan mereka cukup melawan lah, setidaknya melawan region-region lain. Bener-bener gak terduga semua bisa terjadi di PUBG Mobile. Ini bener-bener gak sesuai prediksi. Tim-tim yang dari region-region yang gak digadang-gadangkan ini sih malah perform, San. Apakah kita jangan menggadang-gadangkan tim Indonesia biar perform? Karena kalau dilihat justru memang seperti itu keadaannya. Tim besar harus dipreteli satu persatu. Bahkan Bigetron diam-diam juga tidak selamat para pemain mereka. Rezi yang terakhir tadi pulang dengan 7 eliminasi. Yang tersisa adalah Boom sejauh ini. Memiliki 2 pemain, 4 eliminasi dikumpulkan oleh mereka. Ada upaya untuk Boom masuk ke dalam zona, tapi posisinya sih agak susah. Jujur, Boom perlu untuk merequest banyaknya cover flare kalau mereka ingin selamat berada di area zona yang terbuka. Bener-bener susah, tapi sebenarnya kalau masih ada smokes, mereka bisa melakukan setup dan menunggu zonanya ngikis duluan. Karena kalau kita lihat dari tim R8 sama Nigma di sini juga akan terkena blue zone. Terisa Raw di sini di belakang broken wall, langsung saja di take down oleh seorang Mart. 1v3 mencoba untuk maju, mencoba untuk menjadi pahlawan, tapi gagal dari seorang Mart. Top 3 tersisa, San. Ketiga tim terakhir masih ada Boom, namun Sanju tidak selamat dan Sanju juga pulang, menyisakan 2 tim terakhir. VCS berhadapan dengan X-Force Reject. Tim asal Rumania berhadapan dengan tim asal Afrika Selatan. Siapa yang akan mendapatkan winner-winner chicken dinner dengan keadaan seperti ini? X-Force punya banyak momentum untuk mereka mengendalikan tim VCS di ujung sana. Karena memang agak terbuka juga para pemain-pemain dari VCS. Salah satunya adalah IC yang sangat jelas ingin memberikan sebuah tekanan dan satu knockdown dirasakan oleh pemain X-Force Reject yang membuat mereka agak terjepit. Zona ini mendorong dengan keadaan seperti ini. VCS-nya pinter, sudah langsung mepet menuju ke area X-Force Reject, tidak diberi nafas, dan nampaknya kemenangan pertama akan segera didapatkan oleh tim VCS. VCS mengumpulkan winner-winner chicken dinner dengan begitu luar biasa. Ini adalah tim yang datang dari Europe dan kita lihat dari Rumania para pemain-pemain mereka isi-isinya mantan pemain dari Virtus